Mari kita beralih ke studi kasus kedua yang sangat relevan dengan kebutuhan organisasi dan komunitas saat ini, yaitu mengenai penggunaan format karusel di Instagram. Kita mengambil contoh sebuah komunitas sosial di Jakarta yang terbiasa membagikan dokumentasi kegiatan mereka hanya melalui foto tunggal. Hasilnya, mereka seringkali mendapati bahwa respons audiens terhadap unggahan tersebut relatif rendah, meskipun kegiatannya sangat inspiratif. Setelah dibedah, kita menemukan 3 permasalahan utama yang menghambat efektivitas konten mereka. Pertama, foto tanpa konteks. Sebuah foto tunggal seringkali dipaksa berdiri sendiri tanpa penjelasan latar belakang yang memadai, sehingga audiens kesulitan menangkap gambaran utuh dari peristiwa tersebut. Kedua, tidak ada alur cerita. Tanpa struktur naratif yang memandu, audiens hanya melihat sekilas lalu pergi tanpa ada rasa keterikatan yang mendalam dengan konten yang disajikan. Dan permasalahan ketiga yang paling fatal adalah pesan tidak jelas. Karena keterbatasan ruang pada satu foto, audiens seringkali bingung mengenai apa sebenarnya pesan utama dan tujuan dari kegiatan yang dilakukan komunitas tersebut. Studi kasus ini membuktikan bahwa di era narasi digital, kualitas satu frame saja tidak lagi cukup. Kita membutuhkan strategi penyusunan visual yang runtut untuk benar-benar dapat menyentuh dan menggerakkan audiens kita. Mari kita lihat hasil dari perubahan strategi tersebut melalui bagian analisis di layar ini. Data menunjukkan bahwa media sosial saat ini jauh lebih responsif terhadap konten visual yang memiliki narasi yang kuat. Foto tunggal, betapapun indahnya secara teknis, seringkali kalah bersaing dalam hal algoritma dan keterikatan emosional jika dibandingkan dengan sebuah rangkaian foto yang disusun dengan sengaja untuk bercerita. Dari sini, kita mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga bagi karir kalian di masa depan. Penggunaan format carousel bukan sekadar teknis mengunggah banyak foto sekaligus, melainkan sebuah peluang untuk melakukan storytelling visual yang mendalam. Penyusunan urutan foto yang logis, mulai dari pembuka yang menarik hingga penutup yang berkesan, sangat membantu audiens dalam memahami pesan yang ingin disampaikan secara utuh. Hasil akhirnya bukan hanya sekadar peningkatan angka statistik, tetapi terciptanya keterlibatan audiens yang lebih bermakna. Sebagai desainer digital, kalian harus mulai melatih kemampuan untuk berpikir secara sekuensial atau berurutan. Ingatlah, kekuatan sebuah cerita seringkali tidak terletak pada satu frame tunggal, melainkan pada hubungan dan emosi yang terbangun di antara frame-frame tersebut. Mari kita bedah studi kasus ketiga yang sangat menarik mengenai pertarungan antara nilai autentisitas versus kesempurnaan visual di media sosial. Kita mengambil contoh dari seorang kreator konten yang baru saja mengubah gaya visualnya secara drastis. Kreator ini mulai menggunakan foto-foto yang sangat diedit secara teknis, hingga terlihat sempurna bak katalog majalah kelas atas. Namun hasil yang didapat justru mengejutkan. Angka keterlibatan atau engagement-nya justru menurun drastis dibandingkan saat ia mengunggah konten lama yang terlihat lebih natural. Melalui kasus ini, kita dapat mengidentifikasi 2 permasalahan utama yang sering diabaikan oleh para kreator pemula. Pertama, visual yang terlalu kaku dan tidak relatable. Ketika sebuah foto dipoles secara berlebihan, audiens cenderung merasa asing dan kesulitan untuk terhubung secara emosional karena konten tersebut terasa palsu atau terlalu dibuat-buat. Kedua, munculnya persepsi bahwa konten kurang autentik. Di era keterbukaan informasi ini, audiens sangat menghargai kejujuran visual. Penggunaan foto yang terlalu dipoles dapat mengakibatkan hilangnya rasa percaya dan kedekatan antara kreator dengan pengikutnya. Studi kasus ini memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwa kesempurnaan teknis dalam fotografi aplikasi bukanlah segalanya. Seringkali, ketidaksempurnaan yang manusiawi justru menjadi kunci utama untuk memenangkan hati audiens di ruang digital. Mari kita tinjau hasil akhir dari perbandingan gaya visual tersebut melalui bagian analisis di layar ini. Tren media sosial saat ini secara masif bergerak mendorong estetika yang lebih humanis dan terasa dekat dengan keseharian audiens. Foto yang memiliki jiwa dan tampak jujur ternyata memiliki daya pikat yang jauh lebih kuat untuk menciptakan interaksi dibandingkan dengan foto yang terlihat terlalu kaku atau dipoles secara berlebihan. Pelajaran penting atau pembelajaran bagi kita sebagai praktisi fotografi aplikasi adalah perlunya menyeimbangkan antara kualitas visual dan autentisitas. Kita harus memahami bahwa sebuah foto yang mampu membangun kedekatan emosional seringkali jauh lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan membangun kepercayaan audiens daripada sekadar mengejar tampilan yang terlalu sempurna namun terasa dingin. Sebagai kesimpulan dari seluruh studi kasus kita hari ini, tugas kalian bukan hanya menghasilkan gambar yang tajam dan indah secara teknis, tetapi juga gambar yang mampu berbicara dan terasa nyata bagi siapapun yang melihatnya di genggaman tangan mereka. Dengan menyatukan keahlian teknis fotografi dan kepekaan terhadap nilai autentisitas, kalian akan mampu menciptakan identitas visual yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki dampak yang tulus dan berkelanjutan di ekosistem media sosial.